Semua orang yang lahir di era tahun 80 sampai 90-an pasti pernah merasakan masa-masa kejayaan handphone Nokia dan BlackBerry. Aku ingat betul, dulu pas masih SMP sekitar tahun 2004, aku sempet pengen banget punya handphone Nokia 6600. Waduh, waktu itu kalau punya 6600 dan dibawa ke sekolah, itu udah keren banget. Kalau sekarang mungkin levelnya udah setara sama punya iPhone boba kali ya. Tapi apa daya, waktu itu yang aku punya cuma handphone Nokia sejuta umat. Awetnya minta ampun dah, jatuh berkali-kali kagak pernah error sama sekali. Ada yang dulu sempat punya handphone ini juga nggak? Terus sempat juga pas zaman kuliah tahun 2010, tren banget waktu itu yang namanya handphone BlackBerry. Semua teman-teman pada main BBM. Kayaknya seru banget pakai BlackBerry waktu itu. Meski aku cuma sebatas ngeliat doang karena nggak ada duit buat beli. Kayaknya 10-20 tahun yang lalu, gak ada yang nyangka kalau nasib dari raksasa teknologi seperti Nokia dan BlackBerry bisa hilang seperti saat ini. Biar lebih mudah ngebayanginnya, mungkin ini sama juga dengan ngebayangin iPhone dan Samsung 10 tahun lagi bakalan hilang. Entah karena bangkrut atau karena produknya nggak laku lagi. Sulit banget kan ngebayangin dunia tanpa Samsung dan iPhone, tapi inilah persaingan bisnis. Ada yang muncul, pasti ada pula yang undur diri. Di balik itu semua, kali ini kita akan mempelajari kisah dan alasan kenapa Nokia dan BlackBerry yang dulu pernah berjaya, sekarang tiba-tiba menghilang dan tak terdengar lagi. Check this out. Perusahaan pertama yang akan kita bahas adalah Nokia. Para generasi 80 dan 90-an pasti nggak bakal nyangka kalau Nokia bisa bangkrut dan menghilang dari peredaran seperti saat ini. Produk Nokia mulai populer di Indonesia sejak mereka merilis handphone seri 3210. Salah satu handphone terlaris sepanjang sejarah dengan jumlah penjualan mencapai 160 juta unit. Di tahun 2000-an, muncullah handphone legendaris yang diklaim sebagai handphone terkuat sepanjang masa, Nokia seri 3310. Handphone pertama yang keluarga aku punya waktu itu. Di tahun 2002, barulah Nokia merilis handphone 3G pertamanya yang memungkinkan para pengguna untuk mengakses web browser, yaitu seri 6650. Nokia sepertinya meraih puncak kejayaannya ketika mereka merilis N-Series yang memungkinkan penggunanya untuk mendengarkan musik, mengambil gambar, bermain games, hingga mengakses internet dalam genggaman. Setelah merilis 3 N-Series-nya tahun 2005, Nokia merayakan keberhasilannya dengan penjualan yang mencapai 1 miliar unit. Gila banget deh. Mungkin hal itulah yang membuat perusahaan asal Finlandia ini dianggap sebagai pelopor utama di bidang teknologi komunikasi. Produknya laku keras bro. Melihat prestasinya yang gemilang seperti itu, rasanya mustahil membayangkan kalau suatu saat nanti Nokia bakalan jatuh tersungkur dan tak terdengar lagi. Setelah 14 tahun merajai bisnis telepon genggam, pada awal tahun 2010 Android muncul, membuat Nokia kewalahan, hingga akhirnya tepat pada tanggal 25 April 2014, Nokia resmi diakuisisi Microsoft. FYI, bukan cuma Android aja yang bikin Nokia KO, tapi juga gara-gara iOS-nya Steve Jobs. Back to pertanyaan krusialnya, terus apa sih yang menjadi faktor-faktor kegagalan Nokia? Yang pertama, karena gengsi yang terlampau besar. Kita tentu sering mendengar pernyataan dari banyak pihak kalau Nokia kurang peka sama perkembangan zaman. Di awal tahun 2010, sadar atau tidak sadar, telah muncul gelombang para generasi milenial yang bukan hanya menginginkan mobile phone, tapi juga smartphone. Dan hampir semua perusahaan penyedia teknologi komunikasi tahu hal itu. Tapi herannya Nokia seolah-olah nggak mau tahu. Dan menurutku alasannya sebenarnya simpel, karena Nokia terlalu gengsi untuk merespon. Mereka kan punya sejarah gemilang merajai dunia mobile phone selama lebih dari 14 tahun. Buat apa merespon produk-produk yang masih belum punya nama semacam iPhone? Sayangnya hal itu berujung pada blunder. Nokia jadi nggak fokus sama apa yang dibutuhkan pasar. Bahaya banget sih kalau gitu ceritanya. Yang kedua, karena keegoisan para pemimpin perusahaan. Menurut kabar yang beredar, kegagalan Nokia di pasar ponsel merupakan kesalahan kolektif para pemimpin perusahaan. Para eksekutif Nokia takut mengakui kalau kualitas sistem operasi Symbian yang dijalankan perangkat Nokia kalah jauh dengan iOS. Mereka khawatir jika mengakui hal itu, maka para investor, pemasok, dan terutama penggunanya akan meninggalkan Nokia. Lambat laun muncullah fenomena yang disebut myopia temporal, yaitu ketidakmampuan untuk mempertimbangkan hasil jangka panjang dari suatu tindakan ketika membuat pilihan. Mereka sebenarnya sadar, butuh waktu yang cukup lama untuk membangun sistem operasi yang bisa menyamai atau melampaui kualitas iOS buatan Apple. Jadi waktu itu mau nggak mau yang dikambing hitamkan adalah manajer level menengah. Para eksekutif perusahaan menuding mereka kurang ambisius untuk mencapai target penjualan. Gimana mau mencapai target penjualan kalau dari sisi produknya aja udah nggak laku? Budaya ketakutan yang kadung berjalan itulah yang kemudian mempengaruhi interaksi antar karyawan Nokia dan membuat perusahaan semakin rentan tergerus arus kompetisi. Memang Nokia hancur karena mereka telat berinovasi, tapi ternyata ada banyak faktor internal yang menyebabkannya. Salah duanya adalah rasa gengsi perusahaan dan keegoisan para pemimpinnya. Sayang banget ya.
Lain Nokia, lain BlackBerry. Perusahaan asal Kanada ini seharusnya memiliki kans yang cukup kuat untuk mendominasi pasar smartphone hingga saat ini. BlackBerry awalnya adalah merek dagang untuk produk pager atau surat elektronik dua arah yang dirilis tahun 1999. Era BlackBerry dimulai pada Maret 2002 saat mereka meluncurkan BlackBerry 5810, perangkat genggam pertamanya yang mendukung jaringan nirkabel GSM dan GPRS. Sayang waktu itu pasarnya hanyalah untuk segmen korporasi saja. Barulah pada tahun 2004, BlackBerry melakukan terobosan dengan merilis seri 7200 dan 7700 yang ditujukan untuk segmen masyarakat umum. BlackBerry kemudian melakukan pembaruan dengan layar berwarna, desain elegan, dan konsisten dengan menyediakan tombol fisik pada papan ketiknya. Sukses besar diraih ketika BlackBerry merilis seri Curve, Pearl hingga Bold untuk segmen konsumen menengah ke atas. Sebagai salah satu perangkat yang telah lama dinantikan oleh kalangan penggunanya di seluruh dunia, BlackBerry Z10 dianggap sebagai pendorong kebangkitan BlackBerry untuk bersaing dengan vendor smartphone lainnya. Thorsten Heins, CEO BlackBerry, menyatakan bahwa kehadiran BlackBerry Z10 ini telah memberikan nilai penjualan yang terbaik dalam sejarah berdirinya perusahaan. Selain Z10, salah satu produk terlaris BlackBerry lainnya adalah seri Curve. Saking populernya, BlackBerry model Curve terjual lebih banyak daripada iPhone pada tahun 2009. Di Afrika Selatan, BlackBerry Curve 8520 dulu adalah yang terpopuler. Ponsel BlackBerry mendominasi peringkat teratas dalam survei terbaru menurut Vodacom di Afrika Selatan. Kalau ngomongin tentang BlackBerry, otomatis pikiran kita juga langsung tertuju ke aplikasi chatting paling fenomenalnya, BBM. Sebelum ada WhatsApp, Line atau aplikasi chatting sejenis lainnya, BBM lebih dulu booming di Indonesia. BBM mengubah gaya hidup masyarakat dalam mengirim pesan instan yang awalnya menggunakan SMS beralih menggunakan BBM. Hal ini juga menjadi pukulan telak bagi Nokia. Dibandingkan dengan BlackBerry, Nokia jadi kelihatan seperti handphone yang nggak smart-smart aman. Bahkan di tahun 2014 saja, meski tren BBM sudah perlahan turun, mereka masih bisa menguasai 79% pengguna smartphone tanah air di bidang aplikasi chatting. Angka itu masih merupakan yang terbesar di antara aplikasi-aplikasi sejenis. Bahkan waktu itu WhatsApp hanya mendapatkan porsi 57% pengguna, disusul oleh Line dengan 30%. Tren bikin status dan chat ping-pang-ping ini begitu melekat di masyarakat. Jadi rasanya kayak mimpi ketika BBM memutuskan untuk mengakhiri layanannya tahun 2019 yang lalu. Tahun 2006 dan 2007 memang BlackBerry masih berada di puncak kejayaan. Tapi secara kasat mata, sebenarnya mereka mulai menabur benih kemunduran di tahun-tahun tersebut. Waktu itu Apple baru saja memperkenalkan iPhone-nya, dan tak lama setelah itu, Google pun merilis Android. Kasusnya hampir sama seperti Nokia. Ketika Apple dan Google mulai mencoba mengembangkan sayap, BlackBerry seakan-akan malah menutup mata. BlackBerry tak menyadari kalau suatu saat nanti dua pesaingnya itu mampu berlari dengan cepat, menyalip dan akhirnya berada jauh di depannya. Menurut data lembaga riset NDP Group, masa kejayaan BlackBerry masih berlangsung hingga tahun 2009, ketika mereka menguasai 44% pasar ponsel pintar di Amerika Serikat. Namun popularitas BlackBerry mulai menurun pada tahun 2010 dengan perolehan pasar 25%. Di tahun itu BlackBerry mulai terbangun. Mereka menyadari pangsa pasarnya telah direnggut oleh iPhone dan Android. Harga saham mereka anjlok dan para investor mulai memberikan tekanan. Terus apa sih yang membuat BlackBerry bisa dipecundangi para pesaingnya? Yang paling jelas ketara adalah mereka itu terlalu naif. Mengapa aku begini? Mereka tahu para pesaingnya sedang membuat produk yang berpotensi mengusir mereka dari market leader. Tapi herannya mereka seakan-akan terlihat nggak peduli dengan hal itu. BlackBerry baru bergerak ketika para pemegang saham mulai marah karena penjualan mereka menurun. Mereka seakan-akan nggak mau belajar dari kesalahan Nokia, yang bisa dibilang sempat juga mereka hancurkan. Kehadiran BlackBerry merusak market share Nokia, tapi mereka nggak waspada ketika iPhone dan Android muncul. Kan aneh banget gitu loh. Aneh atau naif sih itu namanya? Yang berikutnya karena mereka terlalu kaku, terutama dalam mengembangkan sistem BBM-nya. BlackBerry lewat BBM-nya menjadi aplikasi pesan instan yang terlalu kaku. Meski sempat menjadi market leader, sifat kaku itulah yang kemudian dieksploitasi para pesaingnya. Contohnya seperti sebelum hadir untuk Android dan iOS, BBM merupakan aplikasi pesan instan yang eksklusif di BlackBerry. Hal itulah yang kemudian dimanfaatkan WhatsApp untuk mengisi kekosongan aplikasi pesan instan di berbagai platform. Bukan hanya pada Android dan iOS saja, tapi juga ponsel-ponsel berbasis Java. Akibatnya pada tahun 2013, saat BBM hanya memiliki 80 juta pengguna aktif, WhatsApp telah memiliki 300 juta pengguna. Selain itu ada banyak fitur-fitur WhatsApp yang tidak dimiliki BBM. Contohnya seperti voice dan video call, share location, video sharing, dan lain-lain. Bahkan BBM terlambat untuk memasukkan fitur stiker seperti yang dulu sempat booming pada Line. Padahal kalau dipikir-pikir, fitur-fitur itu sebenarnya bisa saja BlackBerry ciptakan lebih cepat, bahkan dari aplikasi-aplikasi lainnya. Di lain pihak, mereka juga terlambat untuk melaunching aplikasi BBM for Android. Dulu aku sempat pengen banget beli BlackBerry gara-gara aplikasi BBM-nya.
BBM memungkinkan kita bisa menyimpan database pelanggan, dan waktu itu banyak pebisnis yang bahkan punya 10 BlackBerry untuk menyimpan database mereka. Sampai akhirnya mereka merilis versi Android yang menurutku cukup telat karena posisinya waktu itu aku udah terlanjur nyaman menggunakan WhatsApp. Sempat juga nyobain BBM for Android, tapi nggak lama kemudian aku uninstall karena trennya waktu itu mulai turun. Menurutku tragis banget kisah Nokia dan BlackBerry ini. Mereka pernah berjaya, tapi gara-gara terlalu percaya diri dan meremehkan para pesaing, mereka jadi hilang seperti saat ini. Semoga kisah dari kedua perusahaan itu bisa membuat kita lebih membumi lagi dalam bersikap. Mungkin bisnismu sekarang lagi viral atau laris manis. Tapi kalau kamu nggak terus berinovasi, maka nggak akan ada jaminan besok bisnismu bisa tetap berjalan. Nggak ada yang abadi di dunia ini, sob. Bahkan Pertamina aja mulai ada pesaing, apalagi bisnis kita. Jangan lupa like dan share video ini kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan postingan terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Stefan Purba. Until next time, keep strong.